bersyukur Bapa, kami boleh berelasi, fellowship bersama-sama dengan Engkau pagi ini. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Bicaralah Tuhan buat kami. Pakai hamba-Mu ini yang tidak ada apa-apanya ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu yang luar biasa itu. Sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Bukan cuma pendengar saja, tapi kami melakukan firman-Mu, melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Pakai lidah bibir mulut hamba-Mu, dan biarlah Roh Kudus-Mu bekerja di antara kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua yang percaya dan dikasihi Tuhan katakan amin. Silakan duduk. Terima kasih buat adik-adik semua yang sudah melayani. Ya. Kami pulang 2 hari yang lalu. Hampir 3 minggu kami keliling ya. Hampir 3 minggu dan saya sempat tanya, ya mamanya sempat tanya. Si Immanuel ditanya. Jadi Dek, kamu nanti sudah tahu mau kuliah kemana? Terus dia jawab, ke Jogja. Dalam hati saya bilang, nah tambah jauh. Yang nomor 1 masih dekat, yang nomor 2 sudah makin ke tengah, yang nomor 3 makin ke ujung gitu ya, cocok saya. Tapi kami menikmati liburan kami, jadi bukan liburan juga ya sebetulnya karena ada pelayanan, jadi menemani kontingen paduan suara gereja se-Sumatera Selatan, jadi cukup melelahkan. Dan biarlah segala pujian kita kembalikan bagi nama Tuhan, amin. Ya, jadi kami sempat ke Jogja, ke Cirebon, ke Semarang, ke Bandung, kemana lagi mah? Nah, kalau dia lebih lagi karena dia bawa mobil sendiri kemarin. Saya pelayanan enggak tahu mereka kemana-mana, pokoknya belanja lah ya, keliling. Ya, jadi saya memang akhir-akhir tahun ini lebih suka traveling ya. Orang bilang traveling ya, bahasa kerennya gitu ya. Jadi tidak lebih suka naik pesawat karena memang sekarang serba tol gitu kan, jalan tol. Jadi ada waktu kesempatan yang banyak buat bersama-sama dengan anak-anak ya. Itu hal yang mulai mahal di keluarga kami ya. Simon kalau di rumah itu di atas ya, di dalam kamar, enggak keluar-keluar dia. sulit punya waktu yang banyak kadang-kadang karena kami juga bekerja. Tapi waktu punya kesempatan seperti itu saya benar-benar menikmati. Jadi mari kita membaca Galatia pasal 2 ayat 19 dan 20. Galatia pasal 2 ayat 19 dan 20. Kalau ingat lagu Bon Jovi, apa? It's My Life gitu ya. Tahu lagu itu Onel? Langsung manggut-manggut ya. Saya pernah bikin buku pertama saya judulnya itu, It's My Life. Tapi berapa hari saya membaca kitab Galatia. Ayo kita baca Galatia 2 ayat 19 dan 20. Ternyata bukan It's My Life ya. Jadi seperti tema hari ini, It's Not My Life. Ada kata not my life ya. Jadi ini bukan hidupku. Ayo kita baca Galatia 2 ayat 19 dan 20 secara bersama-sama. 1, 2, ya. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi Paulus berkata, sebab aku telah mati.
Tapi di kalimat berikutnya dia berkata apa? Namun aku hidup. Wow. Dan dia berkata, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Wow. Ini sebuah renungan yang panjang, yang boleh Paulus dapat sehingga hidupnya berubah. Dulu di Amerika ada sebuah gerakan anak-anak muda, namanya gerakan WWJD. Tahu WWJD? What whom Jesus do. Apa yang kira-kira Yesus lakukan tatkala Yesus menghadapi masalah seperti sekarang aku menghadapi masalah. Jadi misalnya dalam kehidupan sehari-hari, kalau mahasiswa, ya, mahasiswa kalau ujian ngepek enggak? Nah, terus dibayangkan kalau Yesus ujian ngepek atau enggak? Atau kita sedang bawa mobil, ya, kemarin pas kami berangkat sampai hari pertama di Jogja, saya dapat surat cinta, Pak Yuel. Surat tilang elektronik. Terus ada teman saya bilang, Pak Pendeta bisa juga ditilang ya. Kurang asal saya bilang. Jadi kena 500.000. Saya bilang di mana ini gitu ya. Jadi saya jadi ingat cerita WWJD ini. Jadi andai Yesus bawa mobil, Yesus ngebut-ngebutan atau tidak? Ngelanggar lalu lintas atau tidak? Yesus yang ada di dalam kita dan kita yang ada di dalam Yesus waktu dia bekerja. Mungkin di hadapannya ada proyek. Nyogok enggak ya? Bukankah Yesus itu ada di dalam kita dan kita ada di dalam Yesus? Kehidupan yang kita hidupi sekarang adalah kehidupan Kristus. Kemarin waktu kami cari bus, terus saya ajak Pak Arefa bilang, wow, enggak ngambil Pak. Biasanya orang ngambil. Saya bilang enggak, karena kami diajar. Karena kita belajar dari firman Tuhan. Ya. Kehidupan yang kita hidupi sekarang karena apa? Karena kehidupan kita yang lama sudah mati dan kehidupan yang baru adalah kehidupan yang Kristus yang ada di dalamnya. Jadi sebetulnya kekristenan itu bicara tentang apa? Tentang Yesus yang hidup di dalam kita. Jadi kita sedang menjalani kehidupan Kristus. Jadi kenapa ada gerakan WWJD? Gerakan WWJD itu mengingatkan bahwa kehidupan yang kita hidupi sekarang itu adalah kehidupan Kristus yang kita hidupi. Kalau Yesus ada di dalam aku, kira-kira masih cocok enggak ya? Aku duduk di lapo tua, terus ngerokok. Karena WWJD, karena sadar. Jadi kalau searching di Google, gelang WWJD. Ada tuh di Shopee, ngiklan lagi jadi. Ada di yang lain-lain gitu ya. Nah itu ada artinya gelang itu. Bukan cuma sekedar aksesoris. Ada artinya. Anak-anak itu mulai menyadari bahwa ada Kristus yang hidup di dalamnya. Di dalam kehidupan mereka. Jadi kalau misalnya kita merenungkan kekristenan itu berbeda. Katakan berbeda. Berbeda dengan ajaran-ajaran yang lainnya. Kekristenan bukanlah agama. Christian is not religion.
Kristen bukanlah agama. Kenapa bukan agama? Kalau ajaran lain, kita disuruh apa? Mengikuti ajaran-ajarannya. Apa yang diajarkan. Tapi kalau Kristen mengikuti siapa? Kristus. Yesus bilang, ikutlah aku. Paulus bilang, ikutlah aku sama seperti aku mengikuti Kristus, bukan mengikuti ajarannya. Kekristenan bicara tentang hubungan kita dengan Allah, dengan Kristus sendiri. Lihatlah aku berdiri di depan pintu mengetuk, dan siapa mau membukanya aku akan masuk dan duduk makan sehidangan dengan mereka. Kekristenan bicara tentang relasi dengan Kristus yang sudah menebus hidupnya. Jadi gimana Pak? Gimana Pastor? Supaya kita bisa menjalani kehidupan Kristus secara utuh. Kehadiran Yesus di dalam dunia itu unik. Katakan unik. Kenapa unik? Waktu Yesus ada di dalam dunia ini, dia memisahkan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Dia memisahkan tahun sebelum Masehi dan sesudah Masehi. Ada istilah ade setelah Yesus hidup, sebelum Yesus hidup. Ade. Before Christ dan after Christ. AD itu after Christ. AD itu singkatan Anno Domini. Anno itu annual, Domini itu Tuhan. Jadi Anno Domini tahunnya Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi tahun berapa ini? 2022. Tahun setelah Yesus ada. 2022 Anno Domini. Jadi seluruh dunia hampir mengakui kalender ini. Kalender AD ini, Anno Domini ini. Jadi unik ya. Sangat unik kehadiran Yesus di dalam dunia. Dia benar-benar jadi story maker. Jadi pembuat sejarah. Nah, sang pembuat sejarah itu sekarang ada di dalam hidupku dan hidupmu. Makanya Paulus bilang, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus. Jadi secara visual kira-kira seperti ini. Andaikan penjahat yang ada di sebelah Yesus itu Paulus atau kita saat ini. Terus Tuhan Yesus bilang, sebentar lagi aku akan mati. Dan kamu yang mati juga nanti akan hidup dengan kehidupan yang baru, yaitu kehidupanku yang kutitipkan kepadamu. Ngerti maksudnya? Jadi kamu dan aku mati, tapi nanti kamu hidup tidak lagi dengan kehidupanmu yang lama, tapi kehidupan yang baru, yaitu kehidupan Kristus. Itu maksud Galatia 2 ayat 20. Jadi sekarang, sejak sekarang ada pertukaran, katakan pertukaran. Ada great change, ada pertukaran besar dalam kehidupan kita, yaitu kehidupan yang lama tentang diri kita, sekarang hiduplah kehidupan yang baru tentang Yesus. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan semua, yang ku kasihi kini lenyap, dan yang lebih baik aku dapat. Paulus bilang yang ku kasihi dahulu, yang aku perjuangkan dahulu tentang ajaranku yang lama.
aku tinggalkan karena aku mendapatkan Yesus dalam kehidupanku. Inilah inti besar dari kitab Galatia. Hidup yang baru. Sekarang kita baca 1 Yohanes 2 ayat 6 supaya kita makin mengerti. 1 Yohanes 2 ayat 6 siapa yang tulis? Rasul Yohanes. Ayo kita baca sama-sama 1, 2, iya. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, dianya siapa itu? Kristus. Bahwa ia ada di dalam Kristus, apa katanya? Ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Apa katanya? Wajib. Katakan wajib. Wajib itu apa? Mesti. Harus. Apa lagi, Pak? Apa lagi, Bu? Apa tuh kemarin film yang kita tonton itu? Bolehlah nanti kita ajak semua jemaat ini ya. Seru filmnya ya. Ngeri-ngeri sedap. Iya Pak Yoel. Ya, itu film yang main. Susri udah nonton? Belum ya? Kamu kok senyum-senyum? Ngeri-ngeri sedap. Tadi saya mau ngomong apa? Kok ngeri-ngeri sedap ya? Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, di dalam Kristus, ia wajib, ia harus, ia mesti. Kalau bahasa Bataknya apa? Apa Pak? Ikon gitu ya. Harus, wajib hidup sama seperti Kristus. Jadi sekarang kehidupan yang kita miliki itu adalah kehidupan Kristus yang dititipkan dalam kehidupan kita. Terus gimana caranya, Pastor, supaya kita bisa menghidupi kehidupan Kristus itu? Ayo baca 2 Petrus 3. Gimana gitu ya? 2 Petrus 3 ayat 17 dan 18. Bagaimana caranya kita bisa menjalani kehidupan Kristus itu? Tetapi, ayo baca sama-sama 1, 2, iya. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu, apa katanya? Waspadalah. Supaya apa? Supaya kamu jangan apa? Terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum. Dan jangan kehilangan apa? Pegangan yang teguh. Terus ayat 18. Tetapi apa? Tetapi apa? Bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Jadi apa kata Paulus? Apa kata Petrus? Tetapi apa? Bertumbuhlah. Jadi supaya kita bisa menjalani kehidupan Kristus, kita harus bertumbuh. Katakan bertumbuh. Gimana sih bertumbuh itu? Cok jelaskan dulu gimana bertumbuh itu. Ya Pak Arefa. Siapa di samping Pak Arefa itu? Si Kelvin. Kayak mana tuh Kelvin bertumbuh itu? Ya istilah pertanian ini. Gitu ya, bertumbuh. Gimana caranya bertumbuh itu? Nah apa itu? Kayak mana bertumbuh itu? Kita dulu waktu sekolah minggu, itu diajar gimana caranya bertumbuh. Ada lagunya itu. Glory tahu enggak lagunya? Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari.
baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ada gerakannya. Coba Kelvin ada gerakannya. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Pertanyaannya sekarang masih enggak baca kitab suci dan doa tiap hari? Jangan-jangan lagunya sudah berubah. Tidak baca kitab suci, tidak doa tiap hari, tidak mau tumbuh. Terus disambung lagi, tidak mau tumbuh, tidak mau tumbuh. Yosepin ketawa. Akhirnya bisa tersenyum Yosepin. Iya, jangan-jangan sudah seperti itu kehidupan kita. Enggak bertumbuh lagi. Lagunya tidak lagi baca kitab suci. Tapi tidak baca kitab suci. Tidak doa tiap hari. Tidak doa tiap hari. Tidak doa tiap hari. Terus tidak bertumbuh. Tidak bertumbuh. Kita harus koreksi. Kalau kita mau bertumbuh, apa tadi? Kekristenan bicara tentang hubungan. Kalau roda, tahu roda? Roda itu jalan karena apanya? Karena ada apanya, Pak? Karena porosnya. Siapa poros hidup kita? Kristus. Hidup kita bisa berjalan bukan karena kita. Karena Kristus poros hidup kita. Amin. Jadi kalau kita tahu Kristuslah poros hidup kita, kita mesti baca. Hubungan vertikal itu ya, itu bicara tentang apa? Gimana kita mengkomunikasikan keinginan kita, kerinduan kita. Pakai apa? Pakai doa. Doa tiap hari, doa tiap hari. Terus gimana caranya Tuhan bicara sama kita? Baca kitab suci. Baca firman-Nya. Bagaimana kita mau tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita? Kalau kita tidak pernah baca firman Tuhan. Bagaimana kita tahu kita bisa memuliakan Allah dalam kehidupan kita? Kalau kita tidak pernah baca firman Tuhan. Kehidupan yang kita hidupi sekarang ini bukan lagi hidup tentang diri kita. Coba baca 2 Korintus 5 ayat 15. 2 Korintus pasal 5 ayat 15. Yuk baca sama-sama 1, 2 ya. Dan Kristus telah mati untuk siapa? Untuk semua orang. Supaya apa? Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati, telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi kehidupan kita yang lama, hidup yang penuh dengan dosa, adalah hidup yang tentang diri sendiri. Ada seorang hamba Tuhan, waktu itu sudah tua, sekarang tidak ada lagi, sudah meninggal. Waktu dia khotbah, kami tahu persis kehidupan pelayanannya. Udah tua, dia maju ke atas mimbar, lalu dia khotbah. Dia jalan aja, jalannya sudah susah. Tapi waktu di atas mimbar dia bilang, hidupku yang aku hidupi sekarang bukanlah untuk diri sendiri. Kekristenan tidak lagi titiriri. Waktu dia tahu hidup yang dia hidupi sekarang adalah hidup Kristus. Dia peduli sama orang lain. Tahu titiriri? Mati-matian untuk diri sendiri. Saya masih ingat Bu Dorothy Imax waktu dia khotbah itu. Nggak ego, tapi Christ center. Nggak ngomong tentang aku.
Tapi sekarang bicara, Yesus, Yesus, Yesus yang ada di dalam aku. Tak berani bilang aku. Waktu Yesus di atas kayu salib, dia berkata apa? Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Aku. Biar cawan ini berlalu. Biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Yesus menanggalkan egonya. Untuk apa? Untuk menuruti perintah Bapaknya. Maka dia berkata, ikutlah aku. Kekristenan bukan bicara tentang ajaran, tetapi kekristenan bicara tentang ikut Yesus. Follow Jesus. Jadi pengajaran kasih karunia, tidak ada itu. Kalau sering-seringnya kita di dalam kasih karunia, enggak, di dalam Yesus, enggak ada. Kita ngerti bahwa kita tidak suka lagi dengan kehidupan kita yang lama, yang jadi hamba dosa. Karena hidup yang sekarang itu adalah hamba kebenaran. Manusia yang lama kita itu adalah manusia yang tentang ego. Aku. Makanya di dalam pelayanan tidak bisa ada kepentingan di dalam pelayanan. Gereja isinya adalah kepentingan Kristus. Kalau ada kepentingan lain, itu tidak mempermuliakan Tuhan. Biarlah kita, waktu kita melayani Tuhan, aku sedang menjalani kehidupan Kristus yang sudah lebih dahulu melayani aku. Sehingga waktu kita naik melayani, entah sebagai pemusik, entah sebagai worship leader, singer, tamborin, multimedia, kita sadar bukan karena kemampuan kita ada di atas ini, tapi karena kita mau memuliakan Yesus. Bukan karena aku, tapi karena Yesus. Roma 6 ayat 11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, bagi dirimu sendiri. Tetapi sekarang kamu hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Amin. Jadi kita dulu adalah hamba dosa. Sama seperti dunia yang ikutin ajaran-ajaran dunia. Kekristenan itu, saya sering ngomong, filosofi ikan. Tahu filosofi ikan? Kalau dia berenang, ikut arus atau ngelawan arus? Kalau dia ikut arus, mati dia. Iya, banyak enggak orang mati karena kelelep ngikut arus? Iya, dia harus lawan arus kan? Ikan itu hidup karena lawan arus. Kekristenan itu memang harus lawan arus. Waktu di kampus orang kalau mau ujiannya bagus harus ngepek. Harus ada kepean. Bikin kecil-kecil gitu. Gitu ya. Saya juga pernah mahasiswa. Tapi saya enggak ngepek. Karena ngerti ini. Terus ada orang bilang, sok suci. Terus kadang-kadang kita ngomong sama Tuhan, Tuhan, sudahnya setengah mati kami belajar, masih dapat B, masih dapat C. Dia tinggal ngepe aja Tuhan, dapat A.
Terus ngatoin aku pula Tuhan. Gitu kan? Kalau kayak gitu samalah, enak seperti mereka. Kekristenan tidak bicara seperti itu. Kekristenan bicara tentang tampil beda. Lawan arus. Nggak ikut arus. Kemarin ada tiba-tiba yang ngomong, Pak saya mau maju Pak. Tahun 2024. Kan namamu sudah maju saya bilang. Tapi pertanyaannya, kamu lawan arus atau kamu ikut arus? Kita mencerminkan kehidupan Kristus ataukah kehidupan manusia lama kita. Jadi kekristenan itu bertumbuh, katakan bertumbuh. Jadi kita tahu bahwa kita tidak hidup lagi oleh dosa. Yesus menerima kita tanpa syarat. Terus dia tidak melihat kehidupan kita yang penuh dosa. Allah lihat tentang Yesus bukan tentang kita. Terus apakah kita bebas berbuat dosa? Kalau pertanyaannya masih seperti itu, bukan. Kita harus bertumbuh. Waktu kita hidup oleh anugerah bukan berarti kita punya SIM untuk berbuat dosa. Seenak-enaknya. Enggak. Tapi kita mulai menyadari bahwa kehidupan kita yang baru adalah kehidupan Kristus yang ada di dalam kehidupan kita. Itulah kehidupan yang baru yang kita miliki sekarang. Yang Yesus taruh dalam kehidupan kita. Itu yang membuat kita berbeda. Tidak sama lagi. Karena tidak sama lagi. Ku turut perintahmu, ku sadar. Nah, kayak mana lagunya? Ku taat perintahmu, ku sadar melakukan. Ku yakin Tuhan jawab setiap doaku. Taat perintahmu Tuhan, dengar firman, setiap firman Tuhan, jadilah kehendakmu dalam, bukan kehendakku lagi. Kita berbeda. Kita berbeda dengan dunia ini. Katakan saya berbeda. Anda berbeda. Kita berbeda. Martin Luther di tokoh Protestan, dia berkata, kita tidak bisa larang burung terbang di atas kepala kita. Tapi kita bisa larang apa? Burung menghinggapi kepala kita, lalu bertelur dan di atas kepala kita. Apa maksudnya? Kita tidak bisa larang apapun yang terjadi di sekitar kita. Tapi kita bisa larang apa hal-hal yang tidak berkenan itu terjadi dalam kehidupan kita. Betul? Karena yang kita hidupi bukan kehidupan kita lagi, tapi kehidupan Kristus yang ada di dalam kita. Paulus, bahkan banyak rasul-rasul kehidupannya menjadi berbeda dan luar biasa. Karena dia memiliki kehidupan Kristus dalam kehidupannya. Dan itulah yang membuat mereka berbeda. Kehidupan yang bukan mengikuti arus, tapi kehidupan yang melawan arus. Itu inti dari kitab Galatia. Hidupku bukannya aku lagi, tapi kehidupan Kristus yang baru ada di dalam aku. Mari kita semua bangkit berdiri.
Undang semua WL, Singer. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus yang telah hidup. Kita wajib hidup sama seperti Kristus yang telah hidup dalam hidup kita. Terima kasih Bapa. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu Tuhan, karena salibmu ku menang, Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. 200 tahun sebelum Masehi, 200 tahun sebelum Yesus ada di dalam dunia, orang-orang Romawi menetapkan hukuman mati itu disimbolkan dengan salib. Orang yang bersalah, orang yang harus dihukum mati dengan cara kekristenan, simbolnya apa? Salib. Bagi dunia, salib itu adalah kebodohan. Coba bayangkan ya. Salib itu lambang penghukuman. Apa enggak ada simbol lain? Waktu keliling kota-kota kemarin saya lihat, oh simbol tiap kota itu ada. Bekasi, simbolnya apa? Ikan lele. Kota Jakarta, simbolnya apa? Burung Garuda. Palembang apa ya? Oh, Belido, ya, ikan belido, tahu area. Saya jadi ingat ya, benar-benar. Belido. Ada simbolnya. Kristen simbolnya apa? Salib. Salib bagi dunia adalah kebodohan. Kadang-kadang kita kan pakai, nah itu di baju kuning itu salib semua. Di logo sinode kita ada salib dan apa, mahkota. Waktu ditanya apa artinya, Pak Yoel bilang karena salib kita layak menerima mahkota. Wah keren, luar biasa. Salib bagi dunia adalah kebodohan, tapi bagi kita yang percaya salib itu berbeda. Karena apa? Karena ada Yesus yang dahulunya tergantung di atas itu. Lalu sekarang Yesus itu tidak tergantung lagi. Dia sudah bangkit dan menang, dan sekarang dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa di sorga. Itulah yang membuat kekristenan itu menjadi unik dan berbeda. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan kita ada di dalam Yesus. Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kita berbeda. Kita tidak sama. Kemarin Pak Areva cerita. Itu anakku cerita Pak. Sebenarnya waktu ujian dia tahu semua. Tapi nilainya tidak lebih bagus dari teman-teman. Tidak itu saya bilang. Bukan itu yang penting. Yang penting kita tahu bahwa kehidupan yang kita hidupi sekarang tidak sama dengan kehidupan dunia, tapi ada kehidupan Kristus yang ada di dalam kita. Amin. Itu yang buat kita berbeda.